Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silahkan lakukan apa yang kamu yakini, kami juga lakukan apa yang kami yakini. Itulah toleransi. Memberikan mau kau sholat, mau kau akui Tuhanmu 9, Tuhanmu 10, Tuhanmu 1, terserah. Saya tidak urusi. Maka kode etik dalam Quran itu dikatakan, jangan kau menghina Tuhan-Tuhan mereka. Itulah toleransi. Bagi saya bukanlah Ustadz mengucapkan Om Swastiastu apa? Nanti salah. Ustadz ya tampillah kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendeta di situ apa? Selamat pagi, salam. Itulah toleransi. Karena kalau semua ucapkan bingung kita, apa agamanya ini orang? Iya kan? Itulah toleransi, memberikan kebebasan kepada orang menjalankan agamanya. Itulah toleransi. Dalam Islam, Pak Susanto, dalam Islam itu kalau berhubungan ibadah haram. Saya tidak boleh masuk ke gereja lalu bakar lilin. Haram. Kenapa? Itu bagian dari ibadah. Saya tidak boleh masuk ke gereja untuk apa itu? Memuji-muji Tuhan yang ada di situ. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu berkaitan ibadah. Tapi kalau saya sekedar datang saja dengar pidatonya Pak Pastor Pendeta, boleh. Intinya toleransi dalam Islam, kalau berkaitan ibadah haram. Kalau berkaitan muamalah, hubungan sesama manusia, boleh. Jaga pos ronda, sama-sama kita jaga kerukunan, boleh. Jual beli, boleh. Silakan, itu tidak dilarang dalam agama. Kalau mau perlihatkan bagaimana toleransinya sebuah agama, lihat konstitusinya. Islam jelas. Lakum dinukum waliyadin. Apalagi dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Ketika penaklukan Palestina sekarang namanya. Datanglah Umar bin Khattab masuk ke Palestina. Lalu masuk waktu sholat. Umar bertanya kepada pendeta. Pak pendeta, saya mau sholat ini. Di mana bagus saya sholat? Apa kata pendeta? Silahkan masuk ke gereja. Sholat. Apa kata Umar? Bukan dilarang saya sholat di gereja ini. Kalau saya sholat di gereja ini, saya takut nanti pasukanku ambil gerejamu. Lebih baik kau tunjukkan saya di mana tempat bagus. Maka ditunjukkanlah oleh Pak Pendeta, itu tempatnya Nabi Isra Mi'raj. Di sini, maka Nabi Umar bin Khattab perintahkan waktu itu bangun masjid sebagai monumen. Di sini Nabi Isra Mi'raj. Mau lagi lihat bagaimana Islam memperlakukan kaum minoritas. Waktu itu Umar bin Khattab sebagai pemimpin, presiden, Amirul Mukminin namanya sekarang. Ada di depan istananya Amr bin As. Amr bin As ini gubernur. Di depan istananya ada rumah gubuk, mengganggu pemandangannya rumah gubernur. Ini tidak enak ini. Masa rumah gubernur ada gubuk di depannya? Panggil Pimpro. Kalau sekarang, hati-hati Pak Gubernur. Banyak Pimpro itu salah main selisih banyak-banyak. Dan banyak penjilat di depan Pak. Siapa. Oh hati-hati Pak. Ini biasa ini yang mendorong gubernur masuk penjara Pak. Dipanggil lain kali kita bahas itu. Datanglah itu. Bagaimana caranya supaya digusur itu rumah? Kita bikin masjid lah. Alasan bikin masjid. Panggil si Yahudi, kaum minoritas. Yahudi, ya. Pak Gubernur punya program mau membangun masjid di depan sini. Jual rumahmu. Enggak. Kami ganti untung, bukan ganti rugi. Ganti untung. Misalnya kalau harga rumahmu 10 dirham, kami beli 100 dirham. Nggak mau saya, ini rumahku saya suka. Dalam hatinya kok Pimpro nih banyak juga bicaranya ini. Sudah, mau atau tidak gusur? Gusur rumahnya Pak. Sedih nih orang Yahudi. Maka dia jalan kaki dari Mesir ke Madinah. Ketemu Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab, jangan bayangkan seperti presiden sekarang ada istananya.
Umar bin Khattab lagi tidur di bawah pohon kurma. Tidur seperti ini. Yang bertanya, "Tuan, kau tahu Umar bin Khattab?" Kenapa? Di mana rumahnya, istananya? Istananya ada rumah yatim piatu. Pengawalnya, fakir miskin dan janda-janda tua. Mana Umar? Ya saya. Oh, ada Umar. Kenapa kamu? Mau melapor ini. Apa lapor? Itu Gubernur Amr bin As, dia gusur rumah saya. Kenapa bisa? Katanya mau bangun istana. Saya sudah ditawari ganti runtun tapi saya tidak mau. Dia seenak-enaknya saja. Oh begitu? Ya. Kalau begitu kau ambil itu tulang di tempat sampah. Pak Gubernur, Pak Presiden, saya bukan mau cari tulang. Anda usah banyak bicara, ambil aja itu. Ambil itu tulang. Lalu Umar bin Khattab keluarkan pedangnya. Dia gores. Dia gores itu tulang dengan pedangnya, dibungkus. Bawa kamu salam saya sama Amr bin As. Sampaikan ada salam dari Umar bin Khattab. Bingung ini. Pak, saya jauh-jauh ini jalan kaki bukan mau bawa tulang. Sudah, kau bawa saja itu, sampaikan salamku sama dia. Pulanglah dia sampai di Gubernur Amr bin As. Pak Gubernur, ya, ini saya melapor dari Umar bin Khattab. Ini ada titipannya. Dibuka bungkusan itu tulang. Begitu dilihat Amr bin As, dia pegang itu tulang, gemetar dia, Pak. Jatuh, terkumpul, tersungkur. Saya pura-pura, saya tes Bapak ngantuk atau tidak. Ya, masa tersungkur saya tidak tahu, dokter ini. Dia tambah bingung ini Yahudi, Pak. Tambah bingung, apa maksudnya nih? Saya jelaskan kau. Ini teguran keras dari Umar bin Khattab, Bapak Presiden. Apa maksudnya? Itu tulang, apa pesannya? Sekarang kamu jadi gubernur, tapi suatu saat pasti kau jadi tulang. Maka sekarang kau jadi gubernur, berlaku luruslah seperti garis yang ada di tulang itu. Kalau kau tidak mau berlaku lurus, saya pedangku akan luruskan kamu. Begitu? Iya. Panggil kembali kontraktor. Kontraktor, bangun kembali. Lalu dia bilang, begitukah keadilan dalam Islam? Iya, saya hilaf. Dia bilang, ambil sudah ini, saya bangun kembali. Itulah keadilan dalam Islam. Bapak pernah dengar ceritanya kontraktor di gubernur, Pak Gubernur? Kontraktor di akhirat. Belum pernah dengar cerita kontraktor di akhirat. Jadi kan ini kontraktor, Pak. Aku SMS antara penghuni surga dan penghuni neraka. Kata penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ, Mas Bro? Dia bilang, nggak ada enaknya di sini, di blender terus kita. Nggak ada jam istirahat. Bukannya banyak artis di situ. Dia bilang, sudah hancur mukanya di sini. Bagaimana kabarmu di surga? Oh, mantap bro, enak di sini. Bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Kata penghuni neraka. Boleh aja sih, tapi bagaimana caranya? Penghuni neraka kan cerdas-cerdas, Pak. Gampang. Maksudmu? Begini, kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari, Pak Gub. Hari pertama, jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua, tuntas 70%. Hari ketiga, selesai efisien dan efektif. Sampailah dia di tengah di neraka, dari jembatan neraka. Dia intip dari surga, dari neraka di surga. Kenapa belum selesai? Malah ndak goyang-goyang itu proyeknya. Teriaklah nih dari neraka, Mas Bro, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami dari neraka sudah selesai seperti perjanjian sampai di tengah. Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong ada semua di situ. Di sini hanya penghafal Quran, nggak tahu kalkulator dia, Pak. Pak Gub, waktu saya cerita ini, ketawa lah teman saya anggota DPR. Ketawa dia, Pak. Langsung saya bilang, kau pernah juga dengar anggota DPR di akhirat? Jadi Pak Gubernur, masuklah ini anggota dewan dalam surga. Dilihat sama Pak Imam. Kenapa itu anggota dewan masuk dalam surga? Dia datang protes ke malaikat penjaga surga. Malaikat,
Kenapa bisa masuk itu? Saya tahu dia korupsi itu waktu di dewan. Apa kata malaikat? Tidak usah kau ribut, dia cuma reses. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Gubernur Papua Barat, Bapak Dr. Andes Domingus beserta seluruh jajaran dan semua yang saya hormati yang di depan semua ini. Kalau saya sebut tidak ceramah tapi namanya ngabsen.